Selamat datang di cerita horor kedua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Malam itu, langit di atas Selat Bali tampak lebih gelap dari biasanya. Angga dan 5 temannya, Raka, Dita, Bayu, Sari, dan Wayan berada di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menunggu kapal terakhir menuju Gilimanuk. Mereka baru saja kembali dari perjalanan panjang di Jawa dan ingin segera tiba di Bali untuk beristirahat sebelum melanjutkan liburan. Namun, saat mereka sampai di loket, petugas menggeleng. Kapal terakhir sudah berangkat 1 jam yang lalu. Angga melirik jam tangannya. Mereka sudah hampir tengah malam. Wayan yang asli Bali menghela napas. Kita harus menunggu sampai pagi, katanya. Tapi saat mereka hendak pergi, seorang pria tua bertopi caping tiba-tiba menghampiri. Mau ke Bali? Ada 1 perahu yang bisa membawa kalian. Tapi jangan banyak tanya, katanya dengan suara serak. Tanpa berpikir panjang, mereka setuju. Mereka hanya ingin segera sampai di seberang. Di dermaga sepi, perahu kecil sudah menunggu dengan seorang nahkoda kurus duduk di kemudi. Tanpa sepatah kata, ia melambaikan tangan menyuruh mereka naik. Saat perahu mulai berlayar, angin laut menghembus dingin. Ombak tenang, tapi ada sesuatu yang aneh. Lautan malam terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Dita menggigil. Kenapa nggak ada kapal lain di sekitar kita? Bisiknya. Bayu melihat ke belakang. Pelabuhan Ketapang sudah menghilang dalam kegelapan. Tapi anehnya, mereka juga belum bisa melihat cahaya dari Gilimanuk. Seharusnya penyeberangan hanya butuh setengah jam. Tapi mereka merasa sudah berlayar hampir 1 jam dan laut tetap gelap. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sari menunjuk ke depan dengan wajah pucat. Itu apa? Di kejauhan samar-samar muncul bayangan kapal besar berwarna hitam pekat, melayang di atas air. Lampunya redup dan suara gamelan halus terdengar dari dalamnya. Kapal itu tampak tua, seperti peninggalan zaman dulu. Nahkoda mereka tiba-tiba berhenti mendayung. Kita tidak boleh lewat sini, gumamnya dengan suara gemetar. Seketika suhu udara turun drastis. Bau anyir menyeruak dari air laut dan di bawah perahu, bayangan-bayangan mulai bermunculan, seperti tangan-tangan yang bergerak di dalam air mencoba meraih mereka. Nahkoda perahu masih membisu. Tangannya mencekram dayung dengan erat. Angga dan teman-temannya terpaku menatap kapal hitam besar di kejauhan. Kapal itu tampak melayang di atas air, tidak bergerak, tapi suara gamelan samar terus terdengar, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh dan dekat sekaligus. Dita mulai gemetar. Kita harus balik, ini nggak beres, suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, perahu mereka tiba-tiba berguncang keras, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari bawah. Brak! Sari berteriak ketika air laut memercik ke dalam perahu. Bayu menyorotkan senter ke dalam air dan langsung tersentak mundur. Astaga, ada tangan! Di bawah permukaan laut, tangan-tangan berwarna kehitaman bergerak perlahan, seakan mencoba meraih perahu mereka. Beberapa tangan terlihat memiliki gelang-gelang perak berkarat seperti peninggalan zaman dulu. Wayan berbisik dengan wajah pucat. Ini arwah penumpang kapal yang tenggelam. Mereka semua menoleh ke kapal besar itu. Kini, di geladaknya yang gelap, sosok-sosok mulai terlihat. Siluet manusia dengan pakaian lusuh berdiri diam, menatap ke arah mereka.
Mata mereka kosong dan beberapa terlihat menggenggam dupa yang masih menyala, seperti sedang menjalankan ritual. Nahkoda mereka tiba-tiba berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Jangan menoleh ke belakang, jangan berbicara, kita harus pergi dari sini. Tapi terlambat. Dari dalam kabut tipis yang mulai menyelimuti lautan, muncul suara lirih. Tolong, bawa kami pulang. Angga merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu datang dari arah kapal hitam. Suara penuh kesedihan, seperti ratusan jiwa yang meminta bantuan. Lalu tiba-tiba dari dalam air muncul wajah seorang wanita. Matanya kosong, kulitnya pucat membiru, rambut panjangnya terapung di permukaan laut. Ia menatap langsung ke arah mereka, bibirnya bergerak-gerak seperti berbisik sesuatu. Sari menutup mulutnya, hampir menjerit. Wayan memejamkan mata dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Bali. Nahkoda mengayunkan dayungnya dengan panik. Tahan napas, tutup mata kalian, jangan lihat ke kapal itu. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dita yang sedari tadi ketakutan tidak bisa menahan diri. Ia membuka matanya dan melihat ke kapal hitam itu. Sejurus kemudian, wajahnya berubah pucat. Tangannya mulai gemetar, bibirnya bergerak sendiri, menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti. Lalu sebelum siapapun bisa menahannya, Dita berdiri dan melangkah ke tepi perahu, seperti seseorang yang terpanggil. Dan tanpa peringatan ia melompat ke laut. Air laut bergejolak keras, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Dita! Angga berusaha meraihnya, tapi tangan Dita sudah tenggelam ke dalam kegelapan. Mereka hanya bisa melihat satu hal terakhir sebelum Dita menghilang sepenuhnya. Bayangan kapal hitam yang tiba-tiba bergerak perlahan, seperti menyambut penumpang barunya. Dita! Angga hampir saja melompat ke laut jika saja Bayu dan Sari tidak menahannya. Perahu berguncang liar di atas ombak yang kini semakin besar. Air laut di sekitar mereka mulai berputar perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap ke dalam kegelapan. Di bawah permukaan, tubuh Dita terlihat samar, tertarik lebih dalam oleh bayangan-bayangan yang mengerikan. Nahkoda perahu menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Dia sudah dipanggil, kita tidak bisa mengambilnya kembali. Namun Wayan tidak tinggal diam. Ia meraih botol kecil dari tasnya, isi air suci dari pura di desanya, dan tanpa ragu ia menuangkannya ke air laut sambil mengucapkan mantra. Begitu air suci menyentuh permukaan, jeritan panjang terdengar dari dalam laut. Ombak yang berputar tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap tubuh Dita melayang ke atas, terdorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa pikir panjang, Bayu dan Angga menariknya kembali ke perahu. Dita basah kuyup, tubuhnya dingin dan matanya masih kosong. Bibirnya bergerak-gerak menggumamkan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka masih di sana. Mereka ingin pulang. Angga menampar pelan pipinya. Dita, sadarlah. Namun saat mata Dita terbuka, yang mereka lihat bukanlah matanya yang biasa, melainkan sepasang bola mata kehitaman, seperti mata makhluk yang sudah terlalu lama berada di dasar laut. Sari menjerit, mundur ketakutan. Nahkoda berusaha mengayuh lebih cepat, tapi tiba-tiba suara gamelan dari kapal hitam semakin keras. Kapal itu kini bergerak mendekat, seolah tak ingin membiarkan mereka pergi. Dari dalam kabut, siluet-siluet menyeramkan mulai melangkah turun dari kapal menuju air, berjalan ke arah perahu mereka.
Salah satu sosok, seorang pria tua dengan pakaian zaman kolonial yang basah kuyup, menatap mereka dengan ekspresi putus asa. "Kami hanya ingin pulang, tolonglah, bawa kami pulang." Angga bisa merasakan sesuatu yang dingin merayap di dalam pikirannya, mencoba menariknya ke dalam keputusasaan yang sama. Tapi Wayan segera meraih pundaknya. "Jangan dengarkan mereka. Mereka adalah arwah yang terjebak." Nahkoda berteriak, wajahnya pucat. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Dita tiba-tiba tersenyum aneh dan berbisik dengan suara yang bukan miliknya. "Sudah terlambat. Kalian semua sudah dipilih." Senyum aneh di wajah Dita membuat bulu kuduk Angga dan teman-temannya berdiri. Mata hitam pekatnya menatap tajam, dan bibirnya terus berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Sementara itu, kapal hitam di belakang mereka semakin dekat. Sosok-sosok yang muncul dari dalam kabut kini jelas terlihat. Wajah pucat, tubuh basah, dan mata kosong yang penuh kesedihan. Mereka bukan hanya hantu, mereka adalah arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Nahkoda perahu mendadak berteriak, "Jangan melihat ke arah mereka." Namun terlambat. Bayu yang terlalu penasaran menatap salah satu sosok itu, seorang wanita berambut panjang dengan kain kebaya yang sudah usang. Seketika wajah Bayu memucat. Ia mulai gemetar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Bu, Ibu!" suaranya parau. Sari menoleh panik. "Bayu, jangan dengarkan mereka." Tapi Bayu sudah melangkah ke tepi perahu. Matanya berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya perlahan ke laut. Wayan bergerak cepat. Ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan menggoreskan ujung jarinya. Tetesan darahnya ia campur dengan sisa air suci dan melemparkannya ke arah Bayu sambil melantunkan mantra. Tap! Tubuh Bayu seketika tersentak ke belakang. Ia jatuh terduduk di perahu, wajahnya penuh keringat. "Ah, aku melihat Ibu," dia bilang. Dia kedinginan, dan dia ingin aku ikut bersamanya. Wayan menarik napas dalam. Mereka adalah arwah penasaran. Mereka akan menipu kita dengan wajah orang yang kita cintai. Dari dalam kabut, suara gamelan semakin kencang, dan perahu kecil mereka mulai berputar di tengah lautan yang kini terasa seperti pusaran maut. Dita yang masih kerasukan mulai tertawa pelan. "Kalian tidak bisa pergi, kalian semua akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba tangan-tangan hitam muncul dari air, mencoba menarik perahu mereka. Salah satu tangan hampir mencengkram kaki Sari, tapi Angga dengan cepat menariknya jauh. Nahkoda berusaha mendayung sekuat tenaga, tapi sepertinya mereka tidak bergerak kemana-mana. Saat itulah Wayan menyadari sesuatu. Pusaran ini, kapal ini, mereka mengurung kita di sini. Kita harus memutus hubungan mereka dengan dunia ini. Angga menatap Wayan dengan bingung. Bagaimana caranya? Kita bahkan tidak tahu dari mana mereka berasal. Wayan terdiam sejenak, lalu matanya menatap ke kapal hitam di belakang mereka. Kapal itu sumbernya. Tanpa ragu ia meraih botol air suci terakhir dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Om Swastiastu. Semoga arwah yang tersesat ini menemukan jalan kembali. Dengan penuh keyakinan, Wayan melempar botol air suci ke arah kapal hantu itu. Sejenak semuanya terasa sunyi. Lalu, terak,
Kapal hitam itu mengeluarkan suara retakan yang mengerikan. Cahaya aneh mulai berpendar dari tubuh kapal, dan para arwah yang tadi berdiri di geladaknya mulai menjerit, seolah sesuatu sedang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Dita tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat dan dari mulutnya asap keluar tipis berwarna hitam. Matanya yang tadinya hitam kembali normal dan ia langsung jatuh pingsan ke pelukan Sari. Sementara itu kapal hitam semakin retak sebelum akhirnya tenggelam ke dalam laut dengan suara gemuruh. Ombak yang tadinya bergejolak kini perlahan tenang. Kabut yang menutupi lautan mulai menghilang. Dan di kejauhan mereka akhirnya bisa melihat cahaya dari pelabuhan Gilimanuk. Mereka selamat. Perahu kecil mereka akhirnya merapat di dermaga pelabuhan Gilimanuk. Angga dan teman-temannya turun dengan tubuh lemas. Napas mereka masih terengah-engah setelah kejadian mengerikan di tengah laut. Nakoda tua yang membawa mereka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbisik, "Jangan pernah bercerita tentang ini kepada siapapun. Jika tidak, mereka akan kembali mencarimu." Kemudian tanpa menunggu jawaban, ia segera mendayung perahunya menjauh. Dalam sekejap, perahu itu menghilang di tengah kabut tipis yang masih tersisa di lautan. Dita yang baru sadar setelah pingsan, menatap sekeliling dengan bingung. "Kita sudah sampai?" tanyanya dengan suara lemah. Sari langsung memeluknya erat. "Kamu hampir saja hilang, Ta. Kita semua hampir mati." Namun saat Angga menoleh ke arah laut, jantungnya berdegup kencang. Ombak terlihat tenang, tapi di kejauhan, sesosok bayangan berdiri di atas air. Itu sosok seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan kebaya lusuh berwarna hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak melayang di atas permukaan laut. Angga mengucuk matanya. Ketika ia melihat kembali, sosok itu sudah menghilang. Bayu yang berdiri di sampingnya berbisik pelan, "Kita benar-benar sudah selamat kan?" Tak ada yang bisa menjawab. Mereka akhirnya meninggalkan pelabuhan, menuju penginapan di kawasan Gilimanuk untuk beristirahat. Namun malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Saat Dita berbaring di ranjang, ia mendengar suara sayup-sayup di luar jendela kamar. Suara gamelan yang familiar, suara yang seharusnya tenggelam bersama kapal hitam itu. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar ia mengintip ke luar jendela. Dan di sana berdiri sosok wanita berkebaya hitam menatap langsung ke arahnya. Bibirnya bergerak pelan seolah berbisik sesuatu. "Kalian belum selesai." Dita menjerit keras. Lampu kamar mendadak mati dan kegelapan pun menyelimuti mereka kembali. Jeritan Dita membangunkan semua orang. Angga, Sari, Bayu, dan Wayan segera berlari ke kamarnya. "Dita, kenapa?" teriak Sari sambil menyalakan lampu. Tapi saat lampu menyala, kamar itu kosong. Dita tidak ada di ranjang. Hanya jendela yang terbuka lebar, berayun perlahan ditiup angin malam. Bayu langsung berlari ke jendela dan melihat keluar. Di halaman penginapan yang gelap, ia melihat sesuatu, bayangan seseorang berjalan menjauh menuju ke arah pantai. "Itu Dita!" Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung berlari keluar mengikuti bayangan itu. Di pantai, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angga dan yang lainnya menemukan Dita berdiri di tepi air, menghadap ke laut. Matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. Dan di kejauhan, di atas air yang tenang, sebuah kapal hitam perlahan muncul dari dalam kabut. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Wayan, wajahnya pucat pasi.
Bayu menggenggam bahu Dita, mencoba menariknya. Dita, sadarlah, jangan dengarkan mereka. Tapi Dita tetap diam. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Kami belum selesai, kami masih di sini. Dari laut siluet-siluet mulai muncul, sosok-sosok basah kuyup mata kosong berjalan perlahan ke arah mereka. Angga menelan ludah, kutukan itu belum berakhir. Dan kali ini mereka tidak bisa lari begitu saja. Angga dan teman-temannya terpaku, tubuh mereka membeku di tempat. Dari dalam kabut kapal hitam itu kini semakin jelas. Sosok-sosok menyeramkan yang sebelumnya mereka lihat di laut kini berdiri di tepi pantai, menatap mereka dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Dita masih bergumam dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Suara gamelan kembali terdengar. Semakin lama semakin keras, seakan menggema dari dalam laut. Wayan berbisik dengan suara gemetar. Mereka belum tenang, arwah-arwah ini masih menuntut sesuatu. Bayu berusaha mengguncang tubuh Dita, mencoba menyadarkannya. Dita, bangun, ini bukan kamu. Namun tiba-tiba Dita menoleh ke arah Bayu dengan gerakan kaku. Matanya yang kosong perlahan berubah hitam pekat dan dari mulutnya keluar suara berat dan bergema. Kalian telah melihat kami, maka kalian juga harus ikut. Tubuh Bayu langsung terpental ke belakang seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Angga dan Sari berteriak panik. Wayan menggenggam tas kecilnya dengan erat. Ia tahu ini bukan hanya gangguan arwah biasa, ini adalah perwujudan kutukan yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa hilang begitu saja hanya karena mereka berhasil melarikan diri sebelumnya. Ia cepat-cepat mengambil segenggam garam dan mencipratkannya ke pasir, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Jangan keluar dari lingkaran ini, perintahnya. Sari menangis ketakutan, sedangkan Angga berusaha menarik Bayu kembali ke dalam lingkaran. Namun Dita tidak bergerak. Ia masih berdiri di luar, di tepi pantai, tubuhnya seperti dikuasai oleh kekuatan lain. Lalu dari arah kapal hitam, sosok wanita berkebaya hitam yang sebelumnya dilihat Angga di pelabuhan mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap kali ia melangkah, pasir di sekitarnya menjadi hitam pekat, seolah menghisap kehidupan dari tanah. Matanya menatap lurus ke arah Dita. Pulanglah bersamaku. Perlahan tubuh Dita mulai melangkah maju mendekati sosok itu. Dita, tidak, teriak Sari. Angga tak berpikir panjang, ia melompat keluar dari lingkaran dan menarik tangan Dita mencoba menghentikannya. Tapi saat ia menyentuh tubuh Dita, rasa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Suara-suara tangisan menggema di kepalanya. Kilatan-kilatan bayangan muncul di pikirannya, orang-orang yang tenggelam, tangan-tangan yang terjulur meminta pertolongan, wajah-wajah yang penuh ketakutan sebelum akhirnya ditelan oleh laut. Lalu ia melihatnya, kapal hitam itu di masa lalu. Kapal itu pernah benar-benar ada, dan kapal itu telah tenggelam bersama para penumpangnya yang tidak pernah ditemukan. Sekarang mereka menginginkan sesuatu yang telah lama hilang. Mereka menginginkan tubuh baru. Angga tersadar terengah-engah, Dita masih dalam genggaman. Angga terengah-engah, tubuhnya masih gemetar setelah penglihatan mengerikan itu. Ia kini sadar, kapal hitam itu bukan sekadar kapal hantu. Itu adalah peninggalan dari sebuah tragedi lama. Sementara itu, Dita masih berdiri kaku.
Matanya hitam pekat dan bibirnya terus bergerak menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Sosok wanita berkebaya